atas. Jadi saya berharap kita satu persepsi. Jadi yang sambutan kami. Oke guys, hari ini kita akan meliput tentang kegiatan musyawarah wilayah kerukunan anggota Sulawesi Tenggara KKST Provinsi Maluku Utara periode 2021-2026. Ketua Formatur memimpin anggota Formatur untuk menentukan komposisi pengurus. Komposisi pengurus terdiri atas Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua 1 sampai 3, Bendahara Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris 1 sampai 3, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara 1 sampai 3. Jumlahnya adalah 13. Musyawarah ini adalah proses penyelenggaraan bagi kita semua. Ada penyelenggaraan. Kalau kita mengikuti mekanisme harus ada laporan pertanggungjawaban, ada jadwal schedule dan informasi dan sebagainya. Pimpinan sidang pertegas tidak diatur dengan waktu untuk fokus kepada hal-hal yang hari ini kita masuk agenda tunggal. Saya kira saya tidak percaya ini tuntas untuk kita diskusikan. Tapi kita hormati bahwa ini adalah proses penyelenggaraan secara menyeluruh. Oleh karena itu untuk percepat dan berikan ruang kepada 7 kabupaten kota, 10 kabupaten kota di meja ini untuk memastikan siapa yang untuk menentukan 20 orang atau 30 orang itu. Saya kira dia bisa. Terima kasih. Sedang para sesepuh senior, bahkan adik-adik yang di bawah umur saya tentunya yang saya hormati. Saya sepakat dengan Pak Dokter dan beberapa teman bahwa kadang kita ini tidak konsisten dengan apa yang menjadi komitmen yang kita bangun sejak awal. Kenapa kita tidak mau jujur bahwa organisasi ini diselamatkan dari kevakuman? Jadi kita harus satu persepsi dulu bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah tindakan penyelamatan untuk kita semua. Itu dulu. Selama itu tidak ada dalam jiwa, percaya tidak percaya, kita tidak akan pernah besar di negeri ini. Minta maaf, kenapa saya tertarik? Bukan persoalan saya tidak bisa makan untuk membantu teman-teman atau mensusuri kegiatan ini sampai saya datangkan gubernur kalau dalam keadaan sakit. Karena terus terang semangat itu yang saya ingin. Kita jangan dulu berdebat di awal ini. Ada waktu untuk kita mempola sebagaimana baiknya organisasi ini ke depan. Nilai bergening kita tidak ada di Maluku Utara, percaya saudaraku. Makanya itu saya berharap jiwa besar semua teman-teman. Kita satu persepsi dulu. Kita bentuklah sebuah lembaga ini, sebuah forum ini, kita lahirkan Formatur Tunggal, baru kita urus hal lain yang tadi teman-teman sampaikan itu. Saya mau sampaikan untuk kita semua paham organisasi nih kok. Dalam sebuah rumusan organisasi, dalam sebuah rapat pleno pasti melahirkan yang namanya rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal. Itu tidak bisa terlepas, tapi belum bisa saat ini. Formatur kita saja masih bocor kacau bagaimana kita bicara amal itu. Jadi saya berharap kita satu persepsi, marilah kita berbesar dirilah. Kita harus paham bahwa capek ini saudara kita dalam mempertahankan eksistensi KKST. Tata tertib musyawarah kerukunan Pulau Sulawesi Tenggara dengan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran-saran dari FLUR, menetapkan tata tertib musyawarah wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara dinyatakan sah untuk dilaksanakan. Dan kan itu belum dilakukan, dan kami mohon pimpinan sidang supaya kesempatan ini minimal memperkenalkan diri saja, supaya kita memilih itu siapa, bukan memilih dalam cuti dan negara. Memperkenalkan diri, kemudian minimal ada satu kata visi-misinya lah bagaimana membangun KKST di depan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Sebetulnya saya tadi ambil alih itu, saya mau arahkan ke sana, tapi memang flow terlalu cepat untuk menangkap itu. Saya pikir itu adalah semangat yang bagus untuk kita melakukan pemilihan hari ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan juga tadi bahwa dari
dari 20 orang itu kenapa tidak disosialisasikan? Memang saya mohon maaf, yakin dan percaya waktu kita mepet dan sedikit, akhirnya apa yang terjadi pada kesempatan ini. Tetapi apapun tetap kita lakukan perkenalan nama-nama yang akan dijadikan sebagai calon promotor. Nah, untuk itu satu kata dua kata dari Pak Muhaimin. Saya perkenalkan diri saya Muhaimin Sarif, lahir di Taliabu pada tanggal 23 Januari 1984. Jadi usia saya sekarang 36 menjelang 37. Alhamdulillah saat ini saya beraktivitas di Provinsi Maluku Utara karena baru 1 bulan yang lalu saya ditunjuk oleh Pak Prabowo memimpin Partai Gerindra Provinsi. Sebelumnya saya seperti yang disampaikan Pak Gubernur, saya adalah anggota DPRD Provinsi Dapil 5, Dapil Sulatariabo yang terpilih dengan semangat dan persatuan orang Buton di Provinsi Maluku Utara. Saya adalah pemenang suara pertama di Provinsi Maluku Utara. Itu karena semangat dan kebersamaan orang Buton di Dapil 5. Nah, mungkin sedikit pengalaman yang saya dapatkan baik ditempa dari alam tentu sebagai seorang anak petani dan perantau yang dibawa oleh orang tua dan tumbuh besar di rantau, tentu sangat memahami karakteristik wilayahnya. Insya Allah dengan memahami karakteristik wilayahnya tentu kita akan paham tentang kebutuhan dari komunitas atau perkumpulan kita terhadap wilayah itu. Dengan semangat itulah saya mau bergabung menjadi komunitas KKST dengan tujuan KKST maju bergening di semua sisi kehidupan menuju era tantangan 4.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang memang sudah sampaikan. Untuk itu yang berikut, saya sendiri Dr. Andus Kari Marwa, SHMH. Tugas saya keseharian, saya adalah dosen pada Universitas Bumi Hijrah Tidore. Dr. Karmalanani SPD MSI, PLT Ketua KKST, Ketua Sementara KKST Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat mandat dari pusat. Pekerjaan keseharian saya adalah dosen program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Hairul Ternate. Perkenalkan diri saya, nama saya Lasam Suli, ya. Lahir di Ambon, kebetulan berhijrah ke Maluku Utara dan punya istri orang Tidore. Dalam perjalanan pekerjaan saya di LPP Maluku Utara, tapi di mana mungkin saya hadir di Maluku Utara ini ditugaskan untuk membuka sesuatu yang baru. Jadi saya ada di mana hal-hal yang baru itu yang saya ciptakan. Basic ilmuwan saya itu bidang olahraga, dari S1, S2, S3 saya di bidang olahraga, dan mungkin saya satu-satunya dokter olahraga di Provinsi Maluku Utara. Saya turunan dari suku Tomia yang sampai saat ini yang berat kepada saya karena saya belum bisa fasih berbahasa Tomia karena saya mungkin yang termuda, insya Allah untuk pengurus KKST 2021-2026. Saya mengajar di Universitas Bumi Hijrah sebagai dosen pendidikan matematika, dan Pak Dr. Karmalanani adalah sebagai guru saya. Tuan tanah asli di Wedah Halmahera Tengah. Saya sudah menyampaikan tegas di Halmahera Tengah, saya itu bukan pendatang. Saya adalah tuan tanah Halmahera Tengah. Artinya, saudara-saudaraku, jika balayar terdampar di Wedah, juragan anak jangkauan. Tugas pokok pasti PNS. Kalau dulu guru madrasah, saya guru madrasah. Sekarang guru madrasah. Beda rasa. Artinya apa? Tidak ada di Maluku Utara yang guru madrasah itu doktor, kecuali saya madrasah. Kalau yang dari Taliabu mungkin kenal ayah saya.
karena ayah saya ya almarhum Dr. Andus Lauderijal Abdul Ghani. Ya, beliau kepala sekolah di Sanawiyah Gele dan Sanawiyah Bobo, apa itu Sanawiyah Gele sama Bobo yang dia lahir di Tidore karena ayah saya menikah dengan orang Tidore. Saya Malik Dadagiri, SMA, asal dari Desa Sambiki, Kecamatan Oki, Kabupaten Selatan. Bisa saya bertetangga dengan Pak Karman juga, Desa Bodopolo. Ya. Saya pekerjaan saya dosen juga di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Lima atau presenter Senurtai pernah di LSM Perancis, pernah menjadi penerjemah dan Voice of Indonesia kerjasama dengan beberapa negara. Itu saya menjadi penerjemah bahasa Inggris dan juga menjadi presenter. Selain dari saya salah satu kepala bidang di LPP di RRI Ternate, sehingga 2 kali ketika Prof datang ke Ternate, ya sudah 3 kali itu saya selalu fasilitasi. Pak Karman bilang bisa mengudara lewat media nasional RRI atau tidak. Untuk dunia pertanian, saya sudah melalang buana dari Provinsi Maluku sampai Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan sampai sekarang di Provinsi Maluku Utara. Spesifikasi saya di bidang perbenihan. Terima kasih. 13 kakak, cuma tumnya 1 orang. Kalau 1 yang bilang, saya sebagai PNS kerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara. Jadi kalau bicara UKM, saya orang. Nama saya Ahmad Al-Qiyah. Saya mungkin dari keturunan, saya sudah keturunan kedua di Maluku Utara, karena yang datang dari Buton itu adalah kakek saya. Kemudian tinggal di Pulau Buru, dan bapak saya menikah di Maluku di Sanana dan cadah di sana. Jadi kalau tadi Pak Amin Samundu lebih tahu bahasa Sanana, saya juga seperti itu. Saya dari IT, jadi semua terbentuknya IT adalah saya. Desain sebenarnya undangan video itu adalah saya semua buat. Bahkan juga saya bersyukur bahwa video tersebut adalah seorang ibu korporasi yang diakui. Itulah saya paling bangga sekali. Dan ibu perlu bilang, Pak, kalau bisa tolong buat saya wawancara dengan Pak Karman dengan Pak Haji untuk membina sama. Saya bilang boleh siap. Kalau sama masalah ini siap. Yang penting untuk RST. Saya Sumarno, dilahirkan di Bau-Bau, tepatnya di Buton Tengah pada tahun 1968. Jadi jabatan saya di Halmahera Tengah sebagai Ketua KKST sudah 2 periode, dan saya sudah bincang-bincang dengan teman-teman. Saya mungkin karena sudah pindah di provinsi, jadi mungkin saya sudah waktunya mengundurkan diri untuk alih kepemimpinan. Kemudian sehari-harinya saya sebagai PNS di Provinsi Maluku Utara. Kemudian moto kami di Halmahera Tengah, KKST bersatu, KKST kuat. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa memilih promotor sesuai dengan hati nurani, pikiran, dan sesuai mekanisme yang kita. Mereka 13 berembuk untuk menentukan siapa ketua umum, siapa ketua harian, siapa dan seterusnya. Kemudian yang 2 nama itu tidak terpilih bukan berarti dibuang, enggak. Seandainya di antara 13 ada yang meninggal dunia beralangan tetap, maka yang nomor berikut naik ke atas menjadi pimpinan lagi. Yang kedua ada 2, yang satu namanya pimpinan pengurus, yang satu namanya kepengurusan. Secara keseluruhan mulai dari pimpinan sampai bidang-bidang
ketua bidang, sekretaris bidang, bidang A, bidang B, bidang C, itu yang disebut dengan kepengurusan KKST Provinsi Maluku Utara. Tetapi pengambilan kebijakan ada di 13 orang itu sebagai ketua umum, wakil ketua harian, wakil ketua 1 dan seterusnya, sampai bendahara, wakil bendahara 3. Yang kemudian dari 5 nama yang terhapus, karena mereka sudah memasukkan formulir menyatakan kesediaan, maka setelah ini akan dihubungi kembali untuk dipasang ke ketua-ketua bidang. Jadi dalam pemilihan ini tidak ada satu orang pun yang tercecer untuk keluar dari kepengurusan KKST Provinsi Maluku Utara. Tapi hari ini mari kita pakai nurani untuk menjalankan mekanisme yang sudah diatur oleh panitia. Memang ini adalah menjadi pengalaman yang perlu kita hargai, dan ini juga sudah disampaikan dari DPP. Ini adalah menjadi contoh ke seluruh Provinsi Maluku Utara, menjadi contoh nanti di Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil sistem pemilihan yang seperti ini. Dan beliau menginginkan bahwa pemilihan yang dilakukan oleh Provinsi Maluku Utara ke depan akan menjadi contoh untuk pemilihan di tingkat provinsi lain di Indonesia. Secara keseluruhan, KKST di Indonesia itu sudah terbentuk kurang lebih di 26 provinsi. Tentang keputusan hasil rapat kepengurusan KKST 1/2026 yang diputuskan sebagai ketua Umum Haji Muhammad Syarif ST, Ketua Harian Dr. Andus Karim Merwa SH MH, Wakil Ketua 2 Dr. Lasam Sudi SPD, Wakil Ketua 2 Dr. Lasamida Purukunda MPD, Wakil Ketua 3 Dr. Amalan Tomia SP MSI, Sekretaris Umum Dr. Karman Lanani SPD MPD, Wakil Sekretaris 1 Dr. Layusram Lakalamu SPD MPD, Wakil Sekretaris 2 Ramli SKM MTes, Wakil Sekretaris 3 Mahlidin Ladahiri SHMH, Bendahara Umum Dr. Ramli Dr. Rima Melati SPMP, Bendahara 1 Ansar Naim SE, Wakil Bendahara 2 Dr. Andus Sumarno, Wakil Bendahara 3 Samin Hamundu SE. Keputusan pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara KKST Provinsi Maluku Utara periode 2001-2026. Kedua, surat keputusan ini diberikan kepada nama-nama pimpinan pengurus
wilayah KKST Provinsi Maluku Utara tahun 2021. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikannya. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 15 Agustus 2021. Demikian surat keputusan ini dapat dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya sebagai PLT Ketua KKST Provinsi Maluku Utara sesuai mandat pimpinan pusat KKST Republik Indonesia adalah sudah selesai. Selanjutnya untuk menjalankan tugas yang lain. Sambutan Ketua terpilih KKST Provinsi Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan tercatat dalam tinta emas sejarah KKST di Maluku Utara bahwa leluhur kita pun ikut bangga dengan apa yang menjadi semangat soliditas, sehingga di tempat yang insya Allah sangat mulia ini, sangat lumayan ini, kita sempat bercengkerama, berdiskusi panjang dalam suasana sehat walafiat. Ibu Prof, karena tadi sedianya Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya adalah anak, maka saya harus memanggil Ibu Prof di sore hari ini. Memang dan tanggung jawab harus diartikan dalam bentuk konkret dan komitmen. Olehnya itu, saya tidak mungkin mampu menjalankan ini sendiri tanpa uluran pikiran cerdas, semangat kebersamaan, soliditas kita semua. Tidak mungkin saya mampu menjalankan roda organisasi. Para disiplin ilmu dengan berbagai macam karakteristik atau job yang dimiliki dapat kita manfaatkan di masa pemerintahan gubernur saat ini. Tapi bahwa populasi yang banyak itu menjadi tantangan masa datang, karena kita tidak tahu kalau kita telat untuk meregenerasi berbagai macam pola kerjasama, solidaritas dan kebersamaan. Yakinlah, kita tidak mungkin bisa bermimpi bahwa senyumnya kita akan sama dengan senyumnya generasi di masa datang. Karena besarnya tantangan inilah, sehingga ketika saya didatangi di malam hari untuk bersedia mensponsori, ini saya harus cerita dulu, mohon maaf Bu Prof, kenapa saya akhirnya harus ada di sini. Terus terang saja, sudah tidak ada waktu untuk kita menoleh masa lalu. Saya berharap apapun yang kemudian di 10 tahun yang lalu KKST pernah terbawa, itu adalah masalah. Tidak perlu lagi kita mempersoalkan. Mau bermimpi yang besar, hal kecil saja tidak mampu kita adakan. Olehnya itu, yang menjadi janji saya pertama dalam waktu 1 minggu saya sampaikan ke sekretaris umum, minta maaf jenderal, bahwa sekretariat harus segera kita adakan dengan berbagai perlengkapan tentunya, mobilernya, IT-nya, insya Allah dengan berjualan 1-2 liter di kampungnya Pak lawyer tadi. Di Sambiki, ibu saya punya sedikit kerjaan jual-jual kacang di Sambiki, Bu, di Pulau Obi. Ada sedikit yang merah-merah putih itu. Insya Allah dengan menjual-jual itu adalah untuk kita sewa KKST ataupun kita miliki KKST, sekretariat yang saya maksud sekretariat KKST. Dan itu saya sampaikan tadi kepada Pak Sek, 1 minggu sudah harus ada, jangan asal ngomong. Kira-kira seperti itu janji saya pertama. Semoga ini dengan kesehatan kita dapat terwujud. Yang kedua, mungkin yang ingin saya sampaikan, rencana pelantikan. Adik saya mungkin itu lebih layak menjadi anak saya. Ya, kalau tadi anaknya gubernur, sekarang jadi anaknya waktu itu juga. Dan dia
beliau terpilih secara aklamasi menjadi ketua KKST Maluku Utara. Saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau tadi, mulai dari program instannya, mendirikan sekretariat KKST Maluku dalam 7 hari, saya yakin insya Allah itu akan terbukti terjadi. Kemudian yang saya juga sangat bangga, saya duduk tadi mengamati apa yang beliau sampaikan. Beliau akan roadshow ke 10 kabupaten kota dengan speedboat sendiri. Ini tidak mudah. Saya bukan memuji ya, tapi selama saya mau jadi direktur, jadi ketua organisasi, paguyuban, dirlaba, segala macam, saya belum pernah menemukan ketua provinsi semudah beliau. Jadi saya sungguh rasa keibuan saya, ya, baik secara pribadi, apalagi sebagai PP KKST, sungguh bangga bahwa pada hari ini dengan kunjungan saya mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu itu tidak sia-sia, karena alhamdulillah petang ini semuanya selesai dan alhamdulillah tadi sudah dipaparkan jelas sekali roadmap KKST Maluku Utara akan dibawa kemana dan apa yang akan dilaksanakan. Saya berharap semoga beliau didukung oleh semua pihak, ketua kota dan kabupaten, sehingga apa yang akan dilaksanakan itu bisa terkonsentrasi dengan baik, komprehensif, dan selesai tepat waktu. Bukan hanya janji, tetapi secara nyata betul-betul terjadi. Satu bukti lebih, dengan resmi saya nyatakan Musyawarah Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Provinsi Maluku Utara periode 2021-2026 dengan tema mewujudkan silaturahmi yang kuat KKST dalam kinerja pembangunan Provinsi Maluku Utara di masa pandemi COVID-19, saya nyatakan selesai dan ditutup dengan resmi. Demikian sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, KKST Bravo! Musyawarah ini sendiri, KKST sendiri itu baru dilaksanakan. Ini yang ketiga. Jadi sudah sebelumnya KKST sendiri itu diketuai oleh Bapak Haji Ahmad Hidayat Mus. Nah sekarang seperti yang teman-teman media ikuti sejak awal tadi, era baru secara resmi saya sampaikan kepengurusan yang saya katakan tadi, kepengurusan Haji Ahmad Hidayat Mus tentu sudah berakhir, dan dalam musyawarah saat ini, musyawarah wilayah saat ini, alhamdulillah saya dan teman-teman dipercayakan untuk menakodai KKST di periodisasi 2021-2026. Mungkin semangat kerukunan Sulawesi Tenggara tidak luput daripada semangat perjuangan masyarakat di daerah manapun mereka berada. Karena semangat itu, soliditas kebersamaan itu sudah menjadi komitmen dalam menjalankan organisasi, maka perjuangan saudara-saudara kita di Pulau Obi itu menjadi perjuangan yang secara otomatis menjadi tanggung jawab KKST. Berkenaan dengan pelantikan, tentu akan kami mulai dengan berkoordinasi dengan semua tingkat kepengurusan DPP, terutama yang tentu akan membuat sebuah keputusan dari apa yang kami usulkan, tentunya beserta teman-teman kabupaten kota, agar menemukan satu ikatan yang kompak dalam kira-kira menentukan tanggal dan kapan pelaksanaannya.
Namun yang menjadi catatan bahwa pelaksanaan itu tetap mempertimbangkan keadaan. Itu akan secara simultan dibentuk dari bawah. Jadi makanya tadi salah satu agenda kami pasca ini adalah roadshow di kabupaten kota untuk membenahi kepengurusan, termasuk apa yang saudara-saudara tanyakan tadi, bahwa pasca ini kami akan membenahi kepengurusan di kabupaten kota untuk membentuk tentunya musyawarah agar terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan priorisasi kami. Ya, kira-kira begitu kalau untuk kabupaten kota. Hubungan baik antara Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara itu sudah terbentuk dengan harmonis dan baik selama ini. Ya, baik ketika saudara-saudara kami masih bersatu di Provinsi Maluku, apalagi setelah terbentuk Maluku Utara yang notabene 20% dari penduduk Maluku Utara itu adalah warga KKST. Jadi kesamaan itu memang ada, kesamaan historis dan geografis, ya, sehingga karena sama-sama orang pulau dan sama-sama orang Buton itu umumnya perantau, sehingga ketika berdiam di sini tidak menjadi tamu, tetapi juga menjadi masyarakat Maluku Utara secara natural, dan kemudian merasa sebagai orang Maluku Utara yang saya kira tidak pernah melupakan juga historically bahwa mereka tetap orang Buton. Jadi buat saya itu biarlah menjadi sebuah ikatan yang harmonis yang penuh dengan cinta kasih. Saya kira itu.